Jadi saya menyikapi bahwa apa yang disampaikan oleh adik Armando memang itu sesuai dengan logika yang ada, di mana peraturan-peraturan yang dia kemukakan itu kan kebanyakan tafsiran dan segalanya. Dan saya pikir juga di mana dalam kasus Pak KC, sebenarnya dalam pasal 14 ya, secara jelas menyatakan di situ bagi penfitnah dan mencemarkan agama lain. Sedangkan Pak KC kan tidak dalam kasus seperti itu. Jadi dia sesungguhnya lepas daripada pasal 14 itu sendiri, dia tidak terkena dengan itu karena dia hanya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Somad dan berdasarkan buku yang mereka yakini, yaitu dalam buku kuning yang mungkin tidak dipublish dari secara umum. Oke, jadi pasal 14 intinya kalisolisoid tidak bisa. Intinya begitu ya. Sudah tidak bisa lagi. Ya, oke. Ardo, lanjut. Iya, shalom Pak Paul. Shalom. Oke, begini. Tadi saya sudah menyimak ya dari teman-teman di Zoom semuanya. Saya sedikit saja untuk mengambil kesimpulannya Pak Paul ya. Dan juga teman-teman di Zoom dan di YouTube. Sepertinya di Indonesia ini kebenaran itu sangat ditakutin. Begitu. Karena kalau kita udah menyinggung masalah kebenaran, itu berarti hal kebohongan itu akan hilang. Gitu. Memang saya bukan orang ahli hukum, saya tidak tahu hukum begitu ya. Cuma saya melihatnya tadi bahwa kebohongan-kebohongan, framing-framing yang dibangun adalah untuk kepentingan siapa, begitu. Apakah untuk kepentingan mereka atau untuk kepentingan kita, seluruh rakyat Indonesia, begitu. Nah, inilah yang perlu ditindaklanjuti lagi karena kita ini khususnya orang minoritas yang udah jenuh gitu dengan hal-hal seperti ini begitu. Karena terlalu banyak korban yang berjatuhan akibat masalah hukum seperti ini, masalah hukum penistaan agama begitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua ini kalau ketika saya tadi melihatnya undang-undang penistaan agama ya 156A ini bukan 1-2 kali saya mendengar cerita tentang ini ya. Sudah lama sebenarnya saya mendengarkannya. Ini sebenarnya ibaratnya begini. Undang-undang ini ibaratnya seperti kalau saya ambil contoh itu dari Alkitab itu seperti perjanjian lama sama perjanjian baru begitu. Perjanjian lama itu sebenarnya hampir sebagian besar hukum sudah tidak ada lagi di perjanjian baru seperti itu. Nah, karena hukum-hukum yang ada di perjanjian lama itu sudah tidak relevan untuk saat ini gitu. Apalagi di zaman proyek itu udah nggak relevan begitu. Nah, sama halnya dengan undang-undang penistaan agama 156A itu, ya itu memang dikhususkan untuk kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang ada di tahun-tahun itu. Makanya undang-undang tersebut tercipta begitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa undang-undang itu dibiarkan sampai saat ini tanpa ada diganggu sedikit pun gitu. Meskipun kita sebagai minoritas sudah berteriak-teriak ya bahwa undang-undang tersebut harus dihapuskan gitu. Tapi pemerintah ya dari masa ke masa ya dari zaman Orde Lama, Orde Baru ya, Megawati, Gus Dur dan sebagainya itu nggak pernah menggubris undang-undang ini begitu. Nggak ada tindak lanjutnya apakah undang-undang masih relevan atau nggak masa kini gitu. Karena seperti kayak bilang tadi itu undang-undang yang sudah basi dan kadaluarsa gitu. Nah, bila ini teruskan undang-undang seperti ini, bukan tidak mungkin MKC yang lain itu akan berjatuhan begitu. Karena saya melihatnya bahwa nanti yang akan jadi korban lebih banyak lagi adalah
kita, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu dan lain sebagainya. Itu mengenai Undang-Undang 156 ya, Pak Paul ya dan teman-teman. Saya 128 satu lagi juga ingin sebetulnya. menyoroti tentang tadi itu wisata halal sebenarnya. Ya, saya asli orang Medan, orang Sumatera Utara ya. Kalau seandainya mereka mau membuat yang namanya wisata halal, ya itu sebenarnya harus digusur dulu tempat-tempat yang namanya jual babi di sana. Karena di sana bertebaran itu Pak Paul. Mulai dari Kota Siantar sampai Danau Toba itu penjual babi itu sangat banyak ya. Mulai dari namanya pangsit, babi Panangkaro dan sebagainya. Itu kan ciri khas masyarakat setempat begitu. Karena mayoritas yang ada di sana itu adalah orang Kristen gitu, atau mungkin orang-orang Chinese itu mayoritasnya di sana. Itu sangat tidak mungkin dan tidak logis. Tapi kalau seandainya mereka ingin membuat wisata halal di sana, wah ini udah kebablasan namanya. Karena mereka nggak melihat bagaimana nasibnya bila dilakukan yang namanya diberlakukan yang namanya syariat Islam ya. Diketahui di negara Arab sana banyak itu yang udah terjadi seperti itu gitu. Jadi udah nggak masuk akal begitu. Masa di kota, di daerah yang memang jelas-jelas kantong Kristen begitu mau diterapkan yang namanya wisata halal, itu nggak logis untuk saya Pak Paul. Itu saja tanggapan dan komentar saya. Terima kasih banyak konversasi. Iya betul ya, itu Pak Batiar tuh yang mesti jawab. Tanggapi Pak Batiar atau Pak Reinhardt. Pak Reinhardt saya jadikan pause juga ya, biar asik ya. Langsung Pak Batiar. Pak Reinhardt. Pak Paul, aku dulu boleh nggak? Oh iya, boleh Pak Victor. Iya, salam semuanya. Kalau begitu gini ya, kita 3 ya. Nanti ini kita buka Ardo tetap dibuka ya mikrofonnya ya, supaya seru ya. Sama Kalisoy, sama Pak Victor, nanti abis ini Pak Robert Mawengkang. Jadi seru. Oke, Pak Paul. Ya, oke Pak Victor. Ya, terima kasih. Tadi penjelasan dari Pak Reinhardt itu ya, saya sangat setuju. Masalah saksi ahli itu benar-benar ahli pada bidangnya sehingga tidak bisa terbantahkan oleh misalnya dalam pengadilan. Contoh kasus saya, kemarin itu saya dibela oleh seorang ahli tipikor di Indonesia, yaitu Jamin Ginting. Bapak Dr. Jamin Ginting ini adalah ahli tipikor, salah satu ahli tipikor yang ada di Indonesia, dan waktu itu tidak terbantahkan. Dan lucunya ini pada saksi ahli dari pihak waktu itu pihak kejaksaan, dia sebagai penyidik yang menyidik saya, jadi yang membawa kasus itu dia. Kemudian waktu di pengadilan dia bilang, oh saya juga mau jadi saksi ahli, dan itu dia sempat ditolak bukan cuma sempat ditolak untuk masa dari penyidik bisa jadi saksi ahli. Dari situ aja udah kelihatan banget bahwa hukum di Indonesia itu memang diatur sedemikian rupa untuk orang-orang yang sudah menjadi pesanan. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya ini Pak, bapak-bapak yang dihukum, itu kan saya sempat dengar tadi Pak Paul bilang bahwa BAP harus diambil. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, berhak nggak untuk BAP itu diminta saat habis penyidikan? Karena beberapa tempat penyidikan itu baik di pihak kepolisian maupun kejaksaan menolak memberikan BAP setelah proses penyidikan. Jadi yang saya mau tanyakan tadi, apakah BAP itu boleh diminta atau enggak sih sebenarnya? Karena kadang-kadang yang kita jawab saat itu kan kita harus tahu gitu loh. Dan waktu kita dibuat sewaktu disidik itu ibarat dibuat kita jadi linglung dengan cara macam-macam lah, namanya penyidik. Mereka tinggal kita makan, mereka mau ngapain rokok di ruangan mana, kita nggak tahu, kita disuruh menunggu sehingga mental down. Nah, saya jawab Pak ya. Saya jawab Pak ya. Gini Pak. Nanti Pak Reinhardt, tapi nanti jawabnya nanti. Tapi kita memang butuh jawab. Lanjut Pak Victor. Ya, jadi dengan hal-hal yang semacam itu dibuat mental kita down sehingga kita menjawab apa tadi dan kita tanda tangan apapun kita harus tahu gitu kan. Nah saat diminta ada yang menolak. Sebenarnya secara undang-undang yang berlaku di Indonesia atau peraturan apapun, ada nggak hak daripada yang disidik untuk meminta itu? Itu aja dulu Pak Paul. Tuhan memberkati. Lanjut Pak Robert dulu ya. Dicatat ya Pak Reinhardt ya. Pak Reinhardt catat nggak Pak Reinhardt? Oke. Saya supaya seru diskusinya, jadi kita panjang, terus nggak kayak orang monolog begitu ya.
Jadi supaya Oke. ini makanya Pak Victor biar tetap nyala mikrofonnya sama Pak Ardo sama Kaliso-Liso ya. Jadi nanti bisa ngomong tuh tuntas gitu loh. Jadi seru. Siap. Ya sekarang Pak Robert. Terima kasih Pak Paul, shalom. Shalom, Dan Pak selamat Robert. malam Shalom, Indonesia. Shalom, shalom. Iya, saya tidak berdiskusi, tapi saya hanya ingin memberikan komentar sesuai dengan judul pada hari ini. Pak Paul mengangkat mengenai adik Armando. Jadi menurut saya Pak, kita juga harus objektif bahwa apa yang disampaikan oleh adik Armando, dan sesungguhnya ada beberapa YouTuber yang saya menilainya mereka itu nasionalis dan bahkan mereka menentang ajaran-ajaran yang menghancurkan Indonesia, dan itu sebenarnya juga yang kita perjuangkan bersama, keadilan, dan tidak rela kalau para kadrun atau khilafah yang akan diterapkan dalam peraturan-peraturan negara kita, Pak. Jadi memang kita justru membutuhkan orang-orang yang mereka beragama Islam, tetapi mereka juga tidak melihat bahwa Islam ini sebagai sesuatu yang harus diterapkan, dan justru mereka juga menentang, sama dengan kita juga, meskipun kita beragama Kristen, tapi kita juga menentang cara-cara orang Kristen yang memperkaya diri, teori-teori kemakmuran, dan organisasi-organisasi yang mencari keuntungan-keuntungan pribadi, tidak membela kepentingan-kepentingan secara umum, seperti yang banyak kita bicarakan, PGI, dan sebangsanya, dan mungkin juga Bimas Kristen yang tidak pernah menyoroti ketidakadilan di Indonesia, bahkan lebih condong kepada kelompok-kelompok penguasa. Jadi merasa ya mungkin lebih aman kalau mereka bersuara, sama dengan PGI menyuarakan membela para mereka yang tidak lulus dalam kebangsaan itu dari KPK. Jadi ini kan aneh, Pak, ironis bagi adanya lembaga atau organisasi Kristen. Demikian juga dari kelompok Islam, karena kita bicara di sini sebagai nasionalis, jadi saya menyikapi bahwa apa yang disampaikan oleh adik Armando memang itu sesuai dengan logika yang ada, di mana peraturan-peraturan yang dia kemukakan itu kan kebanyakan tafsiran dan segalanya. Dan saya pikir juga di mana dalam kasus Pak KC, sebenarnya dalam pasal 14 ya, secara jelas menyatakan di situ bagi penfitnah dan mencemarkan agama lain. Sedangkan Pak KC kan tidak dalam kasus seperti itu. Jadi dia sesungguhnya lepas daripada pasal 14 itu sendiri, dia tidak terkena dengan itu karena dia hanya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Somad dan berdasarkan buku yang mereka yakini, yaitu dalam buku kuning yang mungkin tidak dipublish dari secara umum dari mereka sendiri. Jadi saya melihatnya yang kita ingin bicarakan di sini adalah bagaimana penekanan-penekanan terhadap orang-orang yang ingin memaksakan kehendak mereka dengan sistem yang mereka bentuk memakai identitas-identitas agama. Dan ini yang telah meracuni masyarakat kita, yang terus terang tidak banyak yang seperti kelasnya adik Armando, dan juga saya ikut melihat bagaimana tayangan daripada ada Yusuf Muhammad, mereka itu nasionalis, dan juga Alifur Rahman, Eko Kuntadi, dan mereka tidak pernah menyinggung hal-hal yang lain, ya sama dengan kita ya tidak menyinggung juga ajaran-ajaran lain, karena sebagai seorang nasionalis kita justru mensupport pemerintah yang menentang ketidakadilan di Indonesia, dan mereka yang memperlakukan hukum sepihak sama dengan apa yang dilakukan oleh SBY dan Yusuf Kala selama pemerintahan mereka. Justru pemupukan kepada kelompok-kelompok radikal, sehingga terjadi munculnya
HTI meskipun mereka sudah muncul sebelumnya tapi dipupuk, FPI, demikian juga MUI. MUI itu disupport sekali oleh SBY, sehingga ya Amin Ma'ruf sendiri kan menyatakan bahwa SBY itu bapak bangsa. Bangsa dari mana untuk memecah belah Indonesia, dan sebagai bapak bangsa di mana untuk meninggalkan hutang yang begitu besar bagi negara dengan banyak rakyat miskin, dengan adanya proyek-proyek fiktif yang mangkrak, dan seharusnya mereka harus terus dituntut. Jadi ya perjuangan-perjuangan kita di sini bukan yang kelas-kelas ya seperti Waloni, Pak. Harus kita perjuangkan supaya negara ini maju. Jadi semua uang-uang rakyat yang dirampok oleh para penguasa dan pecundang politik di Indonesia harus dikembalikan kepada rakyat, sehingga kita ya mungkin dengan aset-aset yang dicuri oleh para penguasa ini bisa memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia tanpa pinjam-pinjam terlalu banyak resikonya. Demikian juga utang yang tidak dibayar oleh Tommy Soeharto, Bambang, Tutut dengan adanya pengucuran BLBI, yaitu kucuran dana sejak bapak mereka masih berkuasa. Jadi ini semua yang harus kita tuntut. Nah, sekarang mereka membentuk partai-partai politik dengan tujuan apa? Supaya dengan partai-partai ini merupakan suatu kekuatan untuk menyuarakan supaya mereka tidak terkena dengan hukum yang harus diberlakukan. Jadi kalau ini ditegakkan, yaitu korupsi dan keadilan hukum bagi seluruh umat dan rakyat di Indonesia, saya yakin Indonesia mempunyai harapan masa depan yang akan jauh lebih baik daripada apa yang kita hadapi sekarang. Masalah KC ini ya momentum untuk tambah kita menyuarakan, karena ini juga berkaitan dengan keadaan Indonesia yang menjadi ikon atau jargon Indonesia kan itu ya, populasi terbesar Islam di dunia. Dan kejadian ini dilakukan oleh seorang petinggi, Irjen Napoleon Bonaninja, 2 bintang itu, Pak. Seharusnya mereka itu bisa mengajar yang lebih baik, khususnya akhlak dan moral. Tapi bisa memberi makan seorang manusia dengan kotoran manusia itu sendiri. Jadi biadab di atas kebiadaban. Jadi kalau yang ini kita tuntut, saya yakin juga Pak, banyak petinggi-petinggi yang masih luas secara berpikir, menilai ini bahwa ini harus didengarkan, termasuk Pak Jokowi dan seluruh aparat. Karena sekali lagi, channel Pak Polsang ini tidak menuntut hal-hal yang melawan pemerintah, tetapi ingin memperjuangkan supaya Indonesia bisa jadikan panutan oleh negara-negara lain juga dengan keadilan dan kebersamaan untuk kita bisa mensokong Indonesia, baik kita berada di luar negeri, supaya kita merasakan ada patriotisme untuk Indonesia sendiri. Kalau kita di negara asing bisa menjadi seorang patriot, seharusnya di negara sendiri kita juga lebih. Tetapi kalau kita diperlakukan tidak adil, maka kita juga tidak mungkin mensupport suatu peraturan negara dengan pemaksaan ajaran-ajaran yang sesat. Jadi begitu dulu Pak. Terima kasih. Oke, lanjut nih Pak Ren.